Puji Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan kembali firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Roma pasal 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa waktu yang lalu ketika kita merenungkan dari Roma pasal 9 dan pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ketiga, maka kita melihat bahwa bangsa Israel mengalami atau dapat dikatakan bangsa Israel gagal untuk memahami kebenaran Allah, memahami keselamatan yang Allah berikan, dan mereka tidak menerima kebenaran Allah tersebut. Kegagalan orang Israel memenuhi tuntutan hukum Taurat menghilangkan harapan sesungguhnya, menghilangkan harapan untuk memperoleh kebenaran. Tetapi sekali lagi, Allah mempunyai kasih kemurahan dan masih ada dan selalu memberikan harapan kepada kita untuk menerima keselamatan, dan secara khusus kepada orang-orang Israel. Paulus berkata bahwa Yesus datang itu untuk memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Saudara perhatikan dalam Roma pasal 10 ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenaran itu diperoleh bagi setiap orang-orang yang percaya. Inilah pengharapan yang Allah berikan kembali buat orang-orang Israel untuk menerima kebenaran, yaitu percaya kepada Yesus. Karena segala tuntutan hukum Taurat di mana orang Israel gagal memenuhinya disediakan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, sebenarnya hal yang sangat sederhana Paulus ingin sampaikan buat kita semuanya, dan juga buat orang-orang percaya, orang-orang Israel khususnya. Karena di dalam Roma pasal 10 ayat yang kelima dikatakan bahwa orang yang melakukannya, saya ulangi, saya baca dari atas, dari awal. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Orang-orang yang mengikuti hukum Taurat akan mengalami kebenaran ketika mereka melakukannya. Jadi kebenaran Taurat adalah melakukan tindakan hukum tersebut. Tetapi Roma pasal 10 ayat 9 ayat 10 ini adalah kebenaran karena iman yang Allah berikan buat saudara dan saya saat ini. Sehingga dikatakan bahwa dengan beriman dan percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari maut, maka keselamatan itu diberikan. Roma 10 ayat 9 ayat 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah kesempatan atau inilah yang Allah berikan, suatu kebenaran karena iman. Kebenaran keselamatan ini tidak lagi terbatas hanya pada satu kelompok suku atau hanya untuk orang Israel saja, tetapi keselamatan ini terbuka bagi setiap orang, terbuka bagi setiap suku bangsa, terbuka bagi siapapun juga yang mau percaya kepada berita Injil ini. Saudara dikasih Tuhan, Roma 10 ayat 11 sampai 13 dengan tegas berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Keselamatan ini sekarang terbuka bagi semua orang. Anugerah keselamatan yang terbuka bagi siapapun juga, termasuk saudara dan saya yang saat ini mendengar pemberitaan ini. Allah ingin saudara saya mengalami pemulihan, mengalami keselamatan yang kekal, hidup yang kekal di dalam
Yesus Kristus Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Allah mengasihi saudara, Allah ridho engkau mengalami keselamatan dari Tuhan, dan engkau mengalami hidup yang kekal. Terima Dia, percaya Dia, dan jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.